Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qadiril alimil naziril halimil jawadil karim rabbir rahim. Munazziliz zikril hakim wal qur'anil azim. Alal mab'uthi bidinil qawim wassiratul mustaqim. Wassalatu wassalamu ala khatimir risalah. Wal hadi minad dolalatil musarrafil mursal bi asyrafil kutubi ilal ajmi wal arabi. Muhammadin nabiyil ummiyil arabiyil amin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi hudatil muhtadin wa ashabil akhyaril muntakhabin. Wa sallama tasliman katsira wa hamdan katsiran katsira. Amma ba'd. Gimana nih? Ya, betul. Jauh. Maaf. Bentar. Oh. Gitu. Oke, baik. Yang saya hormati Bapak Tua DKM Masjid Hidayah, Nurul Hidayah. Ini kok jadi canggung ya? Saya merasa tertekan. Yang saya hormati para asatidz, para kiai, para ulama yang berkenan hadir di acara pada malam hari ini. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, adik-adik sekalian. Termasuk mungkin di sini ada berkatakbim atau balerina cappuccino. Ada balerina cappuccino di sini. Bombardiro krokodilo. Enggak ada. Trililala? Enggak ada. Aduh. Di sini enggak, ini berarti enggak populer. Saya kemarin baru naik gunung. Alhamdulillah mencapai Gunung Gede Pangrango di usia saya 51 tahun. Bikin tenda di Surya Kencana. Berangkat 3 hari. Pulang, anak saya yang paling kecil demonstrasi. Itu saya mau masuk ke rumah itu. Stop. Ayah, anomali apa yang tadinya monyet, habis itu rakus, akhirnya jadi anomali? Saya lupa, saya nggak tahu permainan anak. Gimana? Ayah ini nggak tahu. Selama ini ngapain aja di pondok? Terus 3 hari 3 malam di gunung itu, nggak tahu, nggak ketemu sama apa? Simpan sini badan ini. Di mana ini? Anak 5 tahun tahu sebuah anomali, sesuatu yang absurd, yang tidak masuk akal, tapi lucu, menarik perhatian. Dan ini dikonsumsi oleh anak-anak usia 2 sampai 10 tahun, 17 tahun. Mengenal semua. Jadi kalau ada majelis bapak-bapak, ibu-ibu tidak mengenal, ini masalah. Masalahnya ini. Anak 0 sampai 5 tahun itu golden age kalau dalam bahasa Indramayunya. Golden age, masa keemasan, di mana seorang paling cerdas di muka bumi, ya orang yang di usia 0 sampai 5 tahun. Coba bayangkan berapa ribu kata di usia itu udah mulai merekam tanpa kita ketahui. Ada misalnya
tiba-tiba seorang anak, mengapa anak kecil usia 2 tahun, 3 tahun dia selalu naik manjat-manjat pagar gitu kan? Manjat-manjat pagar. Kenapa? Kita marah, dikira anak nakal. Padahal kalau bapak ibunya ngerti, itu anak cerdas. Sebetulnya sang anak yang mungkin ketinggiannya segini, dia hanya melihat batas ambang layar pandangnya segini, sehingga dia pengen melihat seperti yang dilihat oleh orang dewasa. Tapi kita menganggapnya sebagai kenakalan. Ini kadang kesalahan orang tua yang tidak mengakses ilmu dan pengetahuan. Apa yang saya ceritakan tadi dengan berkata trilala sama simpan sini banana tungtung sahur, masya Allah. Belum baru kalau dilo frigo, frigo Camelo, karena terlalu banyak makan coklat hingga akhirnya sang onta itu badannya menjadi kulkas. Sebuah lompatan berpikir ya, yang dikenalkan oleh AI. Kalau orang tua saat ini tidak mengetahui perkembangan itu, lolos bahaya. Dia lebih mengenal simpan sini banana daripada Umar bin Khattab. Dia lebih mengenal balerina cappuccina, sebuah figur yang absurd, yang gak ada, hanya sebatas imajinasi dibandingkan dengan realitas yang sesungguhnya ada. Bahaya, Pak. Walaupun tidak sehebat saya menghafal nama-nama, minimal tahu, Pak. Ini anak kalau bawa HP, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi harus dicek, harus terkontrol. Karena di usia itu kalau kemasukan oleh ide-ide yang nakal, yang menyesatkan cara berpikir, bisa merusak. Akhirnya apa? Akhlaknya. Akhirnya apa? Lupa dengan agamanya. Dia terjebak oleh hal-hal yang di sekitarnya mudah diakses. Nah, mengapa saya mengawali dengan cerita semacam ini? Karena ini berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini tentang transformasi diri. Menjelang dan menyambut 1 Muharram tahun ini. Ya, saya mungkin tidak panjang lebar mengenai transformasi diri. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya konsep hijrah, makna hijrah. Setiap tahun kita peringati, imam masjid, ustadz di sini pasti sudah menguatkan makna-makna yang sesuai dengan ajaran Islam. Bagaimana kita melakukan proses perubahan lahir dan batin dari hal-hal yang tadinya buruk menuju pada kebaikan. Hijrah dari sesuatu yang tadinya maksiat menjadi ibadah. Hijrah pada sesuatu yang tadinya baik menjadi lebih baik. Intinya kan itu. Maka kalau saya nanti menjelaskan secara teoritis tentang hal itu, maka ini terlalu monoton obrolan saya. Lebih baik saya jadikan forum ini sebagai forum curhatan saya. Begini ceritanya. Jadi saya ini membina anak PAN, anak jalanan sejak 2017. Itu kan sebuah upaya menghijrahkan anak PAN, anak jalanan yang tercerabut dari akar keluarganya, keluar rumah umur 10 tahun, umur 12 tahun, ada di jalanan, gelek, pakai sinte, pakai lem, pakai tramadol, pakai, waduh, masya Allah, umur SD, SMP,
Lalu saya bikinkan forumnya, forum pengajian saya tarik. Ada satu cerita, namanya Bintang. Ini termasuk yang paling mahal. Saya keluarkan biayanya. Si Bintang ini dia keluar dari rumah umur 10 tahun. Meninggalkan bapak ibunya hanya gara-gara rebutan remote control TV sama bapaknya. Ini nyata. Bagi anak, remote TV itu sesuatu masalah besar. Ketika itu diambil alih dan dikuasai oleh bapak. Bapak menganggap itu hal sepele. Dia lebih memilih kabur dari rumah, terlunta-lunta di jalan gara-gara tidak mendapat penguasaan atas TV. Fenomena ini banyak kalau kita runut, kita jumpai terjadi di masyarakat kita karena kegagalan kita, harus kita akui kegagalan orang tua dalam melihat persoalan anak. Selama lebih dari 10 tahun saya membina anak pang, anak jalanan dalam sebuah wujud pesantren. Ini sekarang per hari ini ada 46 skripsi, 6 tesis dan 2 disertasi yang meneliti tentang konsep dakwah saya ini. Salah satu pertanyaan yang selalu ditanya para periset ataupun wartawan adalah, apa penyebab utama yang paling besar mengapa anak-anak itu menjadi pang, menjadi anak jalanan, terlunta jalan dan tidak mau sekolah? Hasil riset saya, urutan teratas dan paling utama adalah persoalan broken home, masalah keluarga. Apalagi dia menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh sang ayah kepada ibunya, atau dia menyaksikan konflik rumah tangga yang berlarut-larut, maka sang anak menjadi pembangkang yang luar biasa. Tidak bisa pakai nasihat. Ada artinya itu nasihat orang tua. Karena itu saya mendekatinya dengan pendekatan yang berbeda. Ketika anak pang, anak jalanan yang menyatakan diri mau berhijrah, mau mentransformasikan dirinya, pengen berubah, pengen berbenah, mau meninggalkan jalanan, saya tidak pakai ayat dan hadis atau tidak pakai nasihat, pakai kopi. Jadi diajak ngobrol, kopi. Jadikan sahabat. Gak penting itu pertanyaan. Jadi saya ke anak-anak, ke santri saya depan, bukan nanya, udah sholat belum? Gak penting. Pertanyaan saya, udah mandi belum? Sudah mandi belum? Itu lebih tepat. Anak pang, anak jalanan itu bisa 5 hari, 7 hari nggak mandi, celana dalam, side A, side B bolak-balik, baunya radius 10 meter, bau ular. Lalu pertanyaan kita, sholat belum? Nggak penting itu. Mandi belum? Ini pertanyaan tentang tohar, bab tohar. Jadi dimandiin dulu, suruh mandi dulu. Karena mandi bagian dari hidroterapi yang menjadikan kita melakukan perubahan dan kesadaran. Mandi karena itu di Suryalaya hidroterapi yang diterapkan adalah mandi dengan mandi di malam hari. Cuma karena susah, kalau anak pang baru sadar ikut ngopi dengan saya, lalu saya nyuruh mandinya kayak di Suryalaya, bisa berantem. Yang penting dia selesai hadas kecil, hadas besar, bisa mandi, suci dan bersih, maka dia diajak sholatnya udah benar. Sholat itu tahap berikutnya setelah proses tohar berlangsung.
Inilah mengapa ketika saya ditanya, Ustaz, masa anak pang baru hijrah, baru bertobat, dikasih ilmu tasawuf? Lalu ilmu tasawuf, apa yang diajarkan alim anbiya? Bagus nih pertanyaan. Saya bilang, saya mengajarkan ilmu tasawuf dari bab toharoh. Karena toharoh itu bab awal kita mengenal Tuhan. Wudu itu bukan persoalan fisik, tapi metafisik. Kalau wudu itu persoalan fisik doang, ngapain kita kentut yang dicuci muka? Kita ajarkan sampai ke sana. Maka tasawuf yang saya ajarkan adalah yang berdasarkan syariat dan fikih dalam Islam. Sebab tasawuf yang saya ajarkan adalah, tasawuf yang saya pahami adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek batin atas syariat. Maka semua aspek peribadatan yang diajarkan dalam ilmu fikih itu sebetulnya mempunyai nilai-nilai batin ilmu tasawuf. Tidak bisa tidak. Jadi saya pertama kali ngerangkul anak-anak bukan dengan nasihat, ya kan? Jadi, kedua, nggak langsung sholat, enggak Pak. Jadi ceritanya begini. Tahun 2017 saya ngajak anak-anak pang untuk pertama kalinya. Itu bukan pakai ilmu kedikjayaan tingkat tinggi, pakai ujian serat jiwa tingkat 8 atau tingkat 9, enggak Pak. Enggak sampai sana. Atau pakai lampa lumpuh gitu. Enggak, sama sekali tidak. Ilmu pesantren. Waktu itu ceritanya saya masih ingat banget, baru gajian, saya ngajar di UIN. Habis itu saya dipinjemin mobil, mobilnya bagus, Mini Cooper. Nah, punya orang. Kita lagi nyari tempat kafe yang bisa buat acara. Saya biasanya pengajiannya itu di kafe-kafe Pak. Namanya Sufi After Hours. Sufi After Hours dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indramayu. Sufi After Hours. Nah, habis itu tiba-tiba saya melihat anak pang, anak jalan pada nongkrong. Berempat, berlima gitu. Dengan satu gelas kopi. Satu gelas kopi, bareng-bareng. Anak pang, anak jalan kan tadi nggak mandi, bau, ya pasti nggak gosok gigi kan. Itu lagi pada nongkrong, saya say hello, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenalkan saya Halim, saya anak pesantren, kebetulan lagi ngajar di Tarbiyah UIN ini. Boleh nggak ikut ngopi sih? Boleh Pak. Anak yang paling seram nyuruh kawannya untuk pesan kopi di warung sebelah, tapi saya larang. Begitu saya diizinkan, Bismillahirrahmanirrahim, saya angkat itu gelas. Bismillahirrahmanirrahim, saya menghapus bekas bibirnya di gelas itu dengan bibir ini. Tapi sejurus setelah saya meletakkan gelas, anak yang paling seram dengan sekujur tubuh yang bertato, telinga ditindik, hanya giginya doang yang gak ditato, langsung bilang, Pak, ajarin saya ngaji. Ini yang paling seram. Serius ente? Serius Pak, ajarin saya sholat. Wah, masuk tuh barang kan. Anak pesantren segelas berlima itu biasa. Dulu saya di pesantren bisa pakai ember, bisa pakai gayung. Ber-15. Kecil sekali kalau hanya melawan 5 bekas jinggong. Ini ya Allah, ya qadarullah. Karena saking senangnya bunga, saya, ayo kalau gitu kita makan dulu. Kan berlima kita, oke lah. Kuat lah kalau nraktir 5 orang mah kecil, jadi dosen honorer. Kita lihat ada warung begitu bilang, ayo kita makan. Yang berdiri bukan 5 orang, tapi 15 orang yang lagi ngamen kedengeran. Wih, makan.
15 yang ikut. Oke. Periksa kantong, berhitung, wah bisa lah 15, kecil. Nah, tetapi takdir mengatakan lain. Ini nyata dan berulang-ulang saya cerita ini. Enggak apa-apa nih, ada Ustaz Ade, ada Mas Zaki dengar cerita yang sama, karena ini sebetulnya poin saya. Jadi begitu ada warung Padang yang tidak sederhana, yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Begitu saya dan kawan-kawan pang itu mau masuk, ada nasi 15 porsi ini buat anak-anak. Enggak ada. Habis, nasinya habis. Saya lihat ada pembantunya itu bawa nasi dari rice cooker gede gitu. Itu ada nasinya. Enggak bisa. Beli bungkus boleh, makan di sini nggak bisa. Nah ini kita cari rumah makan yang lain. Kedua juga ditolak. Saya belum mangap udah ditolak. Saya traktir, nggak bisa Pak. Akhirnya saya nyari rumah makan yang sepi. Ini 15 orang bisa. Ya, usut punya usut, memang itu rumah makan yang nggak laku. Baru kita boleh. Anak pang, anak jalanan, meskipun ada yang bayar, meskipun punya duit, gak bisa beli di pecel lele, di soto Lamongan. Inilah sebetulnya salah satu juga cikal bakal yang melahirkan premanisme dari kita juga. Ngapain dia beli sayur mayur di pasar? Susah, disuruh pergi cepet-cepet. Ya, akhirnya minta, karena minta lebih gampang. Akhirnya ke sate Madura, ke soto Lamongan, pecel lele Lamongan, dia nggak beli. Akhirnya minta, karena dia tidak punya hak untuk makan di tempat. Ini kejahatan kita. Padahal saya membayangkan berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang silam ngopi bareng, duduk bareng sama pembunuh, sama perampok, sama pemerkosa. Bener gak? Ada sahabat Nabi yang anak perempuannya dibunuh, tapi jadi sahabat Nabi. Prosesnya kan berarti nongkrong bareng, kongko, ngopi. Kalau zaman sekarang dakwah itu baru berlangsung. Tapi kadang kita hanya belajar sejarah hanya pada hal-hal yang mudah saja. Belajar sejarah Islam hanya ngapalin kapan perang Badar dilaksanakan, perang Uhud kapan, berapa jumlahnya, siapa yang menang, tahun berapa hijrah. Kita hanya belajar sejarah seperti itu, tetapi tidak mengulik secara mendalam apa prosesnya. Saya pernah diprotes, hampir dilempar botol aqua gara-gara jawaban saya nakal. Begini, dalam sebuah diskusi, di situ ada Densus 88. Ada yang memang masih radikal. Dia menyatakan bahwa proses hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah adalah persoalan tauhid yang besar, karena Nabi sudah tidak kuat dengan persoalan kaum musyrikin, munafikin dan kafirun di Mekah, hingga akhirnya hijrah. Tanpa mengulas banyak hal dengan nada yang tinggi, bagi saya itu kosong. Saya bilang, bukan hanya persoalan tauhid, bukan pada persoalan itu, bahkan persoalan tauhid dan persoalan kemusyrikan di Jazirah Arab di masa hijrah itu aspek yang keberapa? Itu sebetulnya saya bilang itu rebutan lapak parkir onta di awal itu. Hampir saya itu mau dilempar. Ntar dulu saya jelasin. Allah itu nama Tuhan bagi semua orang di Jazirah Arab.
Nabi tidak mengenalkan kepada masyarakat Islam di masa itu bahwa Allah itu sesuatu kata baru, nama baru. Tuhan Abu Jahal juga sama Allah saat itu. Bukan itu yang diperangi oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya mengusir Nabi dan mau membunuh. Bukan hanya persoalan tauhid, tapi lapak parkir ontak yang besar. Hingga akhirnya Bani Hashim embargo, diancam bunuh. Masalah uang, ekonomi ini besar banget, Pak. Ya, Tanah Abang, persoalan tawuran, bukan tauhid itu, Pak. Bukan Islam, bukan duit. Parkir. Bagaimana mungkin? Masa Nabi ada di Mekah. Bahkan saat Nabi sebelum Fathul Mekah. Orang yang sholat meskipun menghadap Ka'bah. Ka'bah itu masih dikelilingi oleh berhala-berhala. Bahkan beberapa yang tawaf masih telanjang. Konsep baju ihram itu Nabi yang mengenalkan. Yang seperti itu detailnya diubah oleh Nabi dalam proses yang panjang. Tidak semua selesai di masa Mekah, tapi masa Madinah dan masa setelahnya, setelah Fathul Mekah. Kadang orang tidak jeli secara mendalam persoalan-persoalan itu. Belajar sejarah hanya pada periodisasi. Hingga akhirnya orang mengenal Islam menjadi sangat radikal karena sejarah dalam Islam sejarah perang. Padahal perang dalam Islam tidak 10% dari kehidupan Nabi. Kalau hitung harinya hanya 80 hari itu yang diikuti Nabi. Kalau ditotal dengan itu Ghazwah, kalau dengan syariah hanya 800 hari mungkin. Enggak cuma 800 hari. 300 hari mungkin. 1 tahun kehidupan Nabi. Karena gara-gara kita tidak memahami konteks sejarah yang begitu luasnya, gagal melihat itu. Sehingga Islam kelihatan begitu pongah, begitu kejam, begitu radikal, begitu sadis. Gara-gara pemahaman kita tentang Islam pada hal yang sifatnya itu. Perang itu kurang dari 10% dari masa 22 tahun Nabi berdakwah. Fase-fase semacam ini kalau anak tergoda, anak-anak kita, generasi kita tergoda dengan hal-hal yang kayak seperti yang tadi diungkapkan berpatabim, ya, balerina cappuccina dan lain sebagainya, itu teralihkan. Kecanggihan teknologi yang luar biasa bisa membuat generasi kita tersesatkan. Seperti misalnya yang paling dekat dengan kita sekarang itu adalah judi online. Sekali lagi, yang sekarang yang perlu banyak harus ditransformasi, diubah nih generasi muda kita melihat tentang judi online. Ini adalah bagaimana kita mentransformasi diri, melihat persoalan teknologi, melihat gadget, melihat medsos secara cerdas dan tidak tergoda oleh hal yang lain. Judi itu termasuk gangguan jiwa, mental disorder. Bisa kayak orang sakau ketika judi online itu berlangsung. Ini bahaya banget. Saya yakin dengan sekian yakinnya yang di sini pun anak kita yang SD kelas 4 ke atas, SMP, kalau bapak dan ibu tidak cross check, tidak melakukan filter, bahaya. Saya pikir yang mengenal lem untuk mabok itu anak jalanan. Dari catatan saya, ini masuk ke sekolah, Pak. Sekarang bahkan bukan hanya pakai lem dia untuk mabok.
Mohon maaf nih ya, terpaksa saya harus sebutkan. Pakai pembalut wanita. Bukan yang bekas ya, yang baru. Direbus, itu hangat-hangat diminum. Itu mabuknya mundur, Bu. Saya pikir anak-anak ini pintar, cerdas, kok bisa melihat, mendeteksi unsur kimiawi dalam softtek. Tapi tidak. Ada filmnya di Netflix, judulnya Criminal Minds. Jadi Ustadz harus langganan Netflix nih. Bukan itu bersama. Maksud saya sampai ke sana anak. Jadi bukan karena kecerdasan anak melihat unsur kimiawi itu, tapi karena pergaulan. Anak-anak kita yang tidak mau terjerumus pun akhirnya dibully karena dapat kawan-kawan yang mungkin tahu dengan itu. Catatan Kompas terakhir, anak kelas 6 SD, kelas 5 SD di Tanah Abang tertangkap melakukan itu. Ternyata bukan hanya anak pang, anak jalanan. Ini problemnya sama. Judi online, putaran uangnya itu bukan miliaran Pak, triliun. Siapa yang terlibat? 8 sampai 20 juta orang Indonesia di 1 bulan melakukan transaksi judi online. Orang-orang yang ada di masjid ini juga. Baik banget. Lalu dengan apa mentransformasi diri yang menjadi healing berulang-ulang? Ini materi terakhirnya. Saya menggunakan metode sholat khusyuk yang dikenalkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Inilah salah satu rangkaian utama dalam modul pemberdayaan yang merupakan rehabilitasi yang saya buat anak pang, anak jalan yang hijrah dengan saya setelah melalui proses berzikir sholat. Lalu dikasih pekerjaan, kita buka JNT Cargo, kita buka car wash, cucian mobil, kita buka bengkel motor. Biar dia kan walaupun hijrah, kalau dia tidak punya pekerjaan kan ngabok maning Pak ya. Nah, salah satu jurus ampuh untuk melakukan itu ada pada persoalan zikir dan sholat yang bisa mentransformasi diri yang menjadi healing berulang-ulang. Nah, ini yang saya mau kenalkan adalah 6 metode sholat khusyuk menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Biar serius sedikit terakhir. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, kalau mau sholat khusyuk, mendapat keheningan, kedalaman batin, itu harus melalui proses apa yang disebut dengan hudurul qalb. Merasakan kehadiran batin bersama Allah. Ada getar yang susah dilukiskan, dibahasakan. Bahwa getar, kalau dalam bahasa Inggrisnya kalau nggak salah, kretegengati. Getar hati itu. Yang susah dilukiskan, ini soal rasa nih rasa kita dengan Tuhan secara personal, secara pribadi yang tidak terlukiskan di getar batin kita. Itu hudurul qalb. Maka hadirkan rasa itu dalam sholat kita. Jadi ini ampuh Pak, ampuh karena saya praktekkan dan modul saya diungkapkan dalam berbagai tinjauan akademik di beberapa UIN di Jakarta dan beberapa UIN di Indonesia maksud saya. Yang pertama hudurul qalb, merasakan getar batin. Jadi sholat itu harus merasakan sampai kegetaran batin, baru dia dirasakan bahwa kita seorang hamba lagi menghadap Allah. Rasakan getar itu, dan itu sangat pribadi. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, at-ta'zim, pengagungan kepada Allah. Harus kita merasa kecil, dhaif, kecil banget, tidak berdaya. Mengungkapkan kebesaran Allah. Allahu Akbar. Yang lain tidak ada, kosong, sudah.
Allahu Akbar, dirasakan dengan getar batin secara rohani. Baru kerasa sholat itu. Yang ketiga, ini yang penting. Penting juga. At-tafahum. Pemahaman. Pemahaman makna bacaan sholat dan pemahaman makna gerak dalam sholat. Ini yang saya ajarkan kepada anak PAN dan jalan mengapa dia mampu mentransformasi diri. Jadi kita ajarkan yang pertama itu bukan baca Iqra. Yang saya mulai di awal ketika anak-anak itu udah termehek-mehek pengen berhijrah, itu bukan Iqra, kelamaan. Saya suruh dia menghafalkan bacaan sholat dari takbir sampai salam dengan maknanya. Baru itu termehek-mehek. Sebab apa? Coba bayangkan kita ini orang Jawa, orang Sunda, orang Makassar, orang Melayu, orang Batak, orang Ambon menghadap Allah Zat yang maha dekat, yang lebih dekat daripada urat nadi kita dengan bahasa asing. Lalu kita tidak paham maknanya. Kita seperti makhluk asing depan Tuhan. Benar? Asing. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak menjadi makhluk asing Tuhan? Pahami maknanya, hayati batin. Hasil riset membuktikan setiap kita ini ngomong 1 menit, kita bisa mengucapkan 150 kata. Ini penelitian di Princeton University. Bisa 1 menit itu bisa 150 kata. Tapi kalau diucapkan salah batin itu bisa 10 kali lipat. 10 kali lipat. Jadi 1.500-an. Pertanyaannya, Pak, saya kalau sholat baru Allah Akbar takbir set, gantungan kunci, pecel lele, coto Makassar. Kenapa ya? Padahal saya ngikutin. Itu jawabannya. Karena meskipun kita bareng itu Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Meskipun kita barengin secara batin, ada ruang kosong. Ingat coto Makassar. Lalu bagaimana menghapuskannya, Bu? Bu, tinggal hayati makna batin atas apa yang digetarkan. Baru Bismillah aja udah tercengang. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada debu kolektor. Bismillah atas nama Allah yang Maha Pengasih. Masukin dalam. Pakai rasa nih rasa. Baru enak. Sholat menjadi komunikasi ruhani yang 2 arah yang bisa dirasakan secara personal, secara batin antara diri dan Tuhan. Kadang kita ini disuruh GR aja di depan Tuhan nggak mau. Padahal salah satu cara untuk sholat khusyuk ya harus GR. Harus apa dalam bahasa Inggris ini? Gede rumongso. Harus GR. Apa rumusannya? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Menyembah kepada Allah itu seolah-olah engkau melihatnya. Kalau kau tak melihatnya, yakini saja bahwa Allah melihatmu. Ini bukan seperti CCTV. Tapi ada komunikasi timbal balik. Karena sholat adalah komunikasi rohani antara diri dan Tuhan. Dia harus digetarkan gitu. Maka harus ngerti tafahum, ngerti makna bacaan sholat dan makna geraknya. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak di Jakarta ini, kalau hanya menghafalkan takbir sampai salam dengan maknanya, paling 3 hari. Karena kita 17 rakaat minimal mengulang-ulang itu. Gampang. Cuman itu penyakit males kadang yang bikin kita susah. Coba rasakan itu. Berikutnya yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, kalau mau khusyuk dengan al-haibah atau al-khawf, rasa takut kepada Allah.
Tapi ini rasa takutnya bukan seperti rasa takut kita kepada ular dan kalajengking, tapi rasa takut yang lahir dari pengagungan kita kepada Allah, Zat yang Maha Agung. Seperti halnya seorang yang mau menghadap bupati, menghadap wali kota, menghadap gubernur, kita kan bukan takut, tapi menghormati, ta'zim. Jadi rasakan itu dalam sholat, bahwa kita hamba yang bergelimang salah dan dosa ini menghadapmu ya Allah. Rasakan itu. Ya Allah, dalam duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Itu kalau buat rumusan tafahum seperti Imam Ghazali tadi, saya bilang tadi, dengan pendalaman makna meleleh kita. Meleleh. Kita Rabbighfirli berjuta-juta kali, itu la ilaha illallah, tanpa pemahaman, karena artinya burung beo kita depan Tuhan, tidak akan mencapai makrifatullah. Maka tafahum jadi penting. Tapi ingat, bukan hanya makna kata. Dalam sholat itu ada rukun gerak. Maka pemahaman atas gerak juga menjadi penting. Coba, saya pertama kali ngajak mentraktir anak-anak pang dan jalanan untuk sholat dengan saya, ngefly tanpa gele. Saya dapat pertanyaan yang paling menyudutkan saya. Begitu saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditepuk pundak saya, Pak Ustadz, kenapa salam nggak dijawab? Bukannya menjawab salam adalah wajib. Anak pang, waktu pertama kali diajak sholat sama saya, setelah saya sholat, ini kan pertanyaan yang tidak cukup dijawab dengan persoalan fikih. Gak ada di bab fikih ini. Habis itu satu lagi nih, Ustaz, tadi waktu kita sholat bareng-bareng tadi, karena sholatnya waktu itu jam 12:30 malam. Waktu kita sholat bareng-bareng, saya sampai ketemu sama kakek saya yang udah meninggal, di belakang itu pada ngikut sholat sama kita. Bodi, ente halu masih ada sisanya nih, saya bilang. Enggak usah bener. Bahkan itu aku yakin satu itu Kanjeng Nabi. Saya nggak bisa protes ketika dia bilang itu Kanjeng Nabi, dan dia bilang aku yakin. Saya nggak bisa protes. Oke, saya nanti jelaskan nanti setelah sholat. Ya, akhirnya saya kasih penjelasan. Gini. Salam yang kita ucapkan di akhir sholat itu bukan salam buat sebelahnya, tapi salam buat Kanjeng Nabi, para malaikat dan hamba-hamba soleh yang ada di dimensi batin yang kita masuki dalam sholat. Karena sholat adalah mi'raj. Nah, ini di barang. Ini Ustaz yang buat cari gitu dia. Ternyata dia menunggu dari itu. Berarti bener ya, kita mi'raj itu ketemu Nabi Musa itu. Nabi Muhammad itu ketemu dengan Musa. Kok dia anak jalan yang selama ini kita yakini jauh dari Tuhan, jauh dari agama, kok sebetulnya sudah ada nilai-nilai keimanan dan keyakinan yang tertanam di dirinya, tapi tidak membuncah dalam bentuk amalia. Oke, saya bilang, iya. Jadi ketika Nabi Mi'raj ketemu nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, itu kemudian diperlihatkan juga, walaupun nabi-nabi itu udah wafat ratusan tahun, tapi bertemu dengan Nabi, lalu Nabi juga diperlihatkan siksa kubur, surga dan neraka. Saya bilang itu bukan screen saver, itu beneran, tapi dimensinya berbeda. Dan sholat adalah memasuki dimensi ruhani itu. Tapi kadang kita nggak sadar. Padahal di dimensi itu, kadang orang, ya kalau nggak percaya tanya ibu-ibu, kadang nyari kunci susah aja. Nenek saya sholat dulu, baru keingetan. Benar. Karena di ruang dimensi itu semua terbuka. Jadi pertanyaan, Ustaz, saya maaf ya, saya kan ikut kajian Pak Ustadz sholat khusyuk. Saya masih tetap sering keingetan. Bahkan kalau ikutin teori Pak Ustadz,
semakin banyak kelihatan. Saya berarti ajaran saya berhasil. Cuman ibu harus masuk ke next level sih. Jadi kalau ada orang dia sholat, Allahu Akbar, kelempar lagi ingatan yang lain, ingatan lagi. Ya memang sudah masuk dimensinya, Pak. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita dalam sholat, lalu kita ketarik, ingat pada yang lain, berarti kita masuk dimensinya. Tapi persoalannya adalah bagaimana mengembalikan kesadaran kita bahwa kita ibadat Allah dan sholat. Itu berarti heningnya udah dapat. Berarti dia proses pengheningan, penghayatannya udah dapat. Makanya kebaca semua. Nabi juga kan ingat sampai mencopot cincin dalam sholat. Dan kemudian itu gorden ganggu. Nah, kalau begitu, waktu itu Nabi dibilang nggak khusyuk dong. Jadi khusyuk itu bukan mabok. Khusyuk bukan berarti tidak ingat. Justru sadaran batinnya hidup. Maka nggak penting imam di Nurul Hidayah, mohon maaf, jangan panjang-panjang bacaan sholatnya. Jadi nanti kayak bacaan ini. Jadi saya mengusulkan ini supaya tidak tersinggung TKM. Saya mengusulkan bacaan-bacaan sholat itu surat-surat yang populer saja, biar orang tidak berhayal. Di Mekah, di Madinah saja. Kulhu. Zaman Nabi juga kulhu. Biar apa? Biar gak ngelamun. Kita lagi ada Allah. Wah, mikirin top. Mikirin berber kata Bibi. Ya? Gara-gara apa? Anak tidak diajarkan untuk fokus bahwa kita sedang menghadap Allah dan mengucapkan firman Allah dan melakukan dialog. Saya Halim Ambia 6 tahun di pesantren, 5 tahun kuliah S1, 4 tahun S2, ngerti bahasa Arab, tapi belum tentu paham semua ayat yang indah-indah dipahami untuk sholat. Jangan sombong para hafiz. Para wali-wali kita menyebarkan Islam kita dengan begitu hebatnya, bukan dengan kesombongan hafalan ayat. Ngapalin ayatnya jangan di masjid bareng-bareng, merusak jamaah, bubar. Bukan itu. Mau keindahan kan tadi. Gitu. Kadang orang lupa bahwa yang membangkitkan secara rohani itu bukan itu. Saat terjadi dialog, komunikasi rohani tadi kan jadi hidup. Ini mengapa sholat jamaah di masjid menjadi berkurang, karena tidak menarik bagi anak muda. Terlalu panjang. Coba yang populer, yang maknanya juga bisa diterka bagi kita orang Jawa, orang Betawi, orang Sunda, menerka makna sehingga betul-betul dirasakan ketika ayat itu terdengar dari bacaan imam, seolah-olah firman itu datang untuk kita. Allah berdialog dengan kita, bukan berhayal. Yang kelima, kata Imam Al-Ghazali, yaitu ar-roja. Kalau mau kita sholat khusyuk, pakai metode ar-roja. Ar-roja itu artinya harapan. Jadi jadikan sholat adalah upaya kita untuk meluluhlantahkan harapan-harapan kita depan Tuhan, menyerahkan semua depan Tuhan, depan Allah. Nih harapan saya, karena Allah adalah sumber dari segala sumber harapan. Ini biasanya kalau untuk bisa memahami konsep Imam Ghazali ar-roja, gampangannya, rasanya, khusyuknya kayak apa? Ini ar-roja ketika kita dikejar-kejar debt collector. Lalu tidak punya sandaran lagi. Orang tua nggak bisa bantu, bapak nggak bisa bantu, paman, kawan nggak bisa bantu. Tidak ada semua orang bisa bantu. Nggak ada zat yang lain yang bisa membantu kita. Malam bangun sholat sendirian. Anak istri nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nggak ada sandaran lain
berharap pada makhluk hanya bikin kecewa. Allahu Akbar. Itu rasanya, Pak. Tapi masalahnya mengapa kita untuk mencapai roja harus dikejar debt collector dulu? Itu masalah. Padahal sholat menjadi healing, menjadi terapi, menjadi rehabilitasi diri. Transformasi yang terus menerus, dinamis, 17 rakaat. Itu kekuatan dahsyat. Kekuatan dahsyat. Kekuatan dahsyat. Nah, tapi kadang kita lengah bahwa sholat yang 17 rakaat ini gak bisa dilihat dari sisi energinya. Kekuatan dahsyat, Pak. Sholat itu. Yang terakhir kata Imam Al-Ghazali adalah al-haya. Yang perlu dilahirkan dalam diri kita untuk khusyuk dalam sholat adalah rasa malu kita kepada Allah. Di sini siapa sih yang punya salah, punya dosa? Malu kita. Tiap hari Allah selalu menutupi aib kita, tapi pada siang hari kita buka lagi aib kita sendiri. Allah itu maha menutupi aib kita. Tetapi manusianya sendiri kadang mengungkapin aibnya. Allah itu satar. Sholat mengembalikan kesadaran kita agar punya rasa malu. Nah, ini makanya unsur keimanan yang besar itu salah satunya adalah rasa malu. Oh, hilang rasa malu ya gak ada iman. Korupsi triliunan pengen dibersihin sama umroh. Salahnya sama rakyat, ngaduin sama Allah. Jadi kambing hitam terus Gusti Allah itu. Habis itu mengambing hitamkan setan lagi. Wah Allah. Setan kasihan juga. Ya setan iblis selalu jadi kambing hitam. Padahal iblis sama setan belum ngapa-ngapain, dia udah melakukan kejahatan. Ya, kadang kita seperti itu. Nah, maka tadi 6 metode salat khusyuk Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu merupakan suatu amaliyah yang bisa membangkitkan kesadaran diri untuk melakukan perubahan diri ke hal yang lebih baik, untuk menghijrahkan kita dari hal yang buruk ke yang baik, yang prosesnya terus berulang-ulang. Ini kalau dalam bahasa Indramayunya the power of repetition, kekuatan pengulangan, berulang-ulang. Dunia ini kalau tidak mengulang, kiamat, Pak. Kita berulang, Pak. Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Pagi, Senin, sore. Pagi, Senin, sore. Terus berulang-ulang. Kita hanya mengulangi berhari-hari, berulang-ulang. Terus berputar. Kalau berhenti di putaran itu, kiamat kita. Maka jangan melawan hukum putaran. Orang nggak sholat itu melawan hukum itu. Karena dia tidak membarengi putaran yang dibuat oleh Tuhan. 17 rakaat. Ya harus 17 minimal pengulangannya. Sampai 14 abad yang silam. Sholat ruku ya begitu, sujudnya begitu, berulang-ulang, monoton. Berulang-ulang. Tapi pengulangan itu melahirkan kesadaran. Itulah juga kadang ratusan, puluhan ayat kalimatnya berulang. Karena untuk melahirkan kesadaran kita. Maka jangan dimarahin ketika ada imam kulhu terus. Atau misalnya ada yang terkenal Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu aro'aita sholatnya, bacaannya aro'aita lagi kadibubitin. Berulang-ulang. Gak apa-apa. Itu untuk penyadaran. Walaupun kadang kita udah ulang-ulang, tetap aja bengal kadang. Jadi ada tuh anak pang, Pak. Saya baru sadarin, baru 3 bulan. Dia mungkin patah hati. Diajak sholat, ngeyel sama saya.
Karena dia lahirnya 7 Agustus. Waktu itu tanggalnya genap. Ayo kita sholat. Pak Ustadz lupa ya. Ini kan genap. Sholat pengen ganjil genap. Anak pang ini. Jadi kadang itu kita dengan hukum dan syariat Islam itu mencari pembenaran yang mengasihkan buat diri kita sendiri. Masih nanti aja. Bisa kodok. Nanti dijamaah aja lah. Gampang. Selalu menggampangkan itu. Dia mencari-cari itu kan. Kadang penyakitnya itu. Maka tumbuhkan kesadaran itu melalui sholat yang terdekat dari diri kita, agar ia bisa melakukan proses perubahan ke yang lebih baik, menjadi hijrah. Ini sebagian dari curhat-curhat yang saya ungkapkan. Ini sudah banyak ini Pak ya. Ini jam juga 9:15, Ciputat jauh Pak. Baik, jadi ini mungkin sekedar berbagi cerita, berbagi hikmah, berbagi ilmu tentang pengalaman saya membina anak-anak jalanan. Semoga ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkan ajaran Nabi, perintah Allah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi dalam hadisnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان